lakum, untukmu atau bagimu, dinukum, agamamu, waliya, untukku, din, agamaku. Lakum dinukum waliya din, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa di mana saja berada, jumpa lagi dengan saya dalam kanal Ahmad Mutakilah. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang surat Al-Kafirun per kata beserta sedikit penjelasannya. Nah, para pemirsa sekalian di rumah dan di mana saja berada, sebelum menyaksikan video ini, mari kita mendonasikan sebagian harta kita ke Yayasan Ar-Rahman Villa Pamulang. Yayasan Ar-Rahman Villa Pamulang dengan nomor rekening 2017 07 11 00 2017 07 11 00 atas nama Yayasan Ar-Rahman Villa Pamulang. Nomor kode bank 451 di Bank Syariah Indonesia. Selamat menyaksikan video kali ini. Selamat berjumpa lagi para pemirsa sekalian. Di hari ini kita belajar tentang terjemahan perkata surat Al-Kafirun dan penjelasannya. Saya berikan judul toleransi tingkat tinggi. Mari kita simak bersama-sama. Surat Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun atau orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Nabi membaca surat ini dan surat Al-Ikhlas pada salat sunat sebelum subuh dan sholat sunat ba'da maghrib. Nama lain surat ini adalah Al-Ibadah atau beribadah hanya kepada Allah. Ad-Din atau agama. Mukashkashah atau penyembuh dari penyakit musyrik dan munafik. Lalu pokok-pokok isinya. Pernyataan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir tersebut. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan ajakan orang kafir untuk menyembah Tuhan mereka selain Allah. Singkatnya, beribadah dengan cara bergantian. Jalaluddin Asyuyuti menyebutkan bahwa surat ini turun sebagai tanggapan atas kehadiran beberapa tokoh kaum musyrik Mekah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menawarkan kompromi menyangkut pelaksanaan tuntunan agama atau kepercayaan. Ibnu Hatim dan Ibnu Abbas dalam riwayat ini dikisahkan bahwa orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, marilah ikut bersama kami. Kita akan bersekutu dalam segala urusan. Sekarang kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Besok kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kita akan bergantian." Riwayat Abdul Razak dalam riwayat ini dikisahkan tidak jauh beda dengan riwayat sebelumnya. Orang kafir merayu Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Tuhan mereka dengan berbagai macam cara. Apabila kamu menyembah Tuhan kami selama 1 tahun,
maka kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah selama setahun. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad tidak langsung memberikan jawaban kepada orang kafir setelah diberi pertanyaan ini, sehingga turunlah surat Al-Kafirun. Al-Qurtubi menjelaskan, Ibnu Ishaq dan ulama lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sebab turunnya ayat ini adalah ketika beberapa pemuka Quraisy diantaranya Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wail, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, kami akan menyetujui ajakanmu untuk menyembah Tuhan yang engkau sembah, namun dengan syarat kamu juga harus menyembah Tuhan yang kami sembah. Dengan begitu kami dan kamu dapat berbagi dalam segala hal. Maksudnya apabila ajaran yang kamu bawa lebih baik daripada yang kami percayai, maka kami sudah berusaha untuk mengikutimu dan kami pasti akan mendapatkan apa yang kami usahakan itu. Dan apabila yang kami percayai ini lebih baik daripada ajaran yang kamu bawa, maka kamu sudah berusaha untuk ikut bersama kami dan kamu pasti akan menerima hasil dari usahamu itu. Atas perkataan orang kafir tersebut, lalu diturunkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul ya ayyuhal kafirun," sampai akhir ayat. Dan keutamaan membaca surat Al-Kafirun, yang pertama sebanding dengan membaca seperempat Al-Quran. Kedua, pembebasan dari kemusyrikan. Yang ketiga, seperti dijelaskan dalam hadis Imam Ahmad, Iqra' qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atum minasyirki. Bacalah surat qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah bila telah selesai, karena sungguhnya surat ini merupakan pembebasan kemusyrikan. Pesan yang ada dalam surat tersebut, yang pertama harus jelas, tegas, dan konsisten di dalam beragama. Yang kedua, tidak saling memusuhi antar pemeluk agama. Yang ketiga, tidak memaksakan orang lain untuk beragama yang dianut manusia. Keempat, mengajarkan kepada orang yang beragama lain agar tidak memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain dengan berbagai cara. Kelima, mengajarkan kepada manusia untuk saling menghormati, tenggang rasa, toleransi antar umat beragama. Keenam, menjaga kedamaian dalam hidup bermasyarakat dengan tidak mencampur adukan keyakinan agama masing-masing. Ketujuh, agar tidak munafik dalam menjalani kehidupan. Suratnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Mufradat surat tersebut adalah qul, katakanlah, ya ayyuha, wahai, al-kafirun, orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah, wahai orang-orang kafir. La, tidaklah, a'budu, aku menyembah,
Ma apa ta'budun yang kamu atau kalian sembah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidaklah akan menyembah apa yang kamu ataupun kalian sembah. Wala dan bukanlah antum kamu ataupun kalian abiduna penyembah ma apa ataupun Tuhan a'bud yang aku sembah. Wala antum abiduna ma a'bud dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala dan tidaklah ana aku abidun penyembah ma apa abadtum yang kamu atau kalian sembah, ya. Wala ana abidum ma abadtum dan aku tidaklah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala dan bukan antum kamu atau kalian abiduna penyembah ma apa ataupun Tuhan a'bud yang aku sembah. Wala antum abiduna ma a'bud dan kamu bukan pula penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum untukmu atau bagimu dinukum agamamu waliya untukku din agamaku. Lakum dinukum waliyadin untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Para pemirsa, kesimpulan dari surat Al-Kafirun adalah pertama, mengajarkan toleransi tingkat tinggi bahwa toleransi itu tidak boleh bertukar keyakinan, mencampur adukan dan basa-basi dengan kalimat yang bermakna ataupun bersifat ambiguitas, kalimat yang bermakna ganda. Kedua, bagi orang beriman tidak boleh goyah dalam memegang kebenaran. Ketiga, harus mengetahui, mengakui dan menghargai perbedaan keyakinan itu, tidak boleh ikut-ikutan. Keempat, tidak boleh ada permusuhan dan caci maki satu sama lain. Dan kelima, kewajiban manusia beriman untuk menciptakan perdamaian pada setiap penganut agama dan keyakinan agar terciptanya persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, pemirsa sekalian, demikian apa yang saya sampaikan tentang terjemahan surat Al-Kafirun beserta mufradatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.